Ini dia diam, ke atas dia diam, gini dia diam, gini dia diam. Nah, itu berarti set pertamanya udah selesai. Nah, sekarang kita pencet inception yang kayak begini nih guys. Turn right. Nah, jadi dia muter kayak gini guys. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan gue Irfan Gucci tentunya. Kali ini kita bakal coba setting atau seimbangin stabilizer VUG E6 Max ini dengan kamera Canon M50. Nah, gimana cara stabilizernya atau gimana cara ngeset pemakainya? Langsung aja kita pasang ya guys. Tapi sebelumnya kita buka dulu VU-nya yang kemarin udah pernah kita unboxing. Kita buka dulu. Kita keluarin stabilizernya. Jadi untuk mempermudah, kita keluarin juga mini tripodnya. Kita pasang di sini. Umumnya cara pemasangan atau penstabilan gimbal itu rata-rata umumnya sama. Nah, sekarang kita coba di Canon M50. Nah, enaknya di sini setiap setiap bagian itu bisa dikunci. Jadi pas kita ngesetnya enak banget nih. Ini kita kunci dulu bagian bawah ke bawah. Jadi dia nggak goyang-goyang lagi. Terus kita kunci juga bagian sininya. Dan kita kunci juga bagian atasnya guys. Nah, jadi usahakan sebelum kita memasang kameranya diposisikan seperti ini dulu. Terus kita pasang ini kameranya, plate kameranya. Kita masukin ke sini. Kita buka kuncinya dulu. Kita pencet. Kita kunci. Nah, dia udah di posisi seperti ini guys. Nih lihat, udah di posisi seperti ini untuk awalnya. Nah, selanjutnya kita buka kunci yang di sini tadi. Kan sekarang kan ini tadi dikunci, kita buka kuncinya. Nah, kita posisikan dia itu ke atasnya diam seperti ini, ke bawahnya diam seperti ini. Nah, kalau ini kan terlalu berat ke bawah, jadi di bagian bawahnya kita longgarin dulu, kita ke belakangin. Sampai dia tidak terlalu menunduk lagi guys, pelan-pelan. Buat gesernya memang benar harus pelan-pelan guys. Udah, kalau udah kita kencengin. Tuh, masih agak terlalu nunduk ke belakang, kita majuin ke depan sedikit aja. Tuh, dia udah diam. Dia udah diam. Udah nggak terlalu ke bawah lagi dan tidak terlalu ke atas lagi. Nah, sekarang posisi seperti ini guys. Posisi seperti ini. Nah, ini dia kan terlalu berat ke depan. Nah, kita geser lagi guys di bagian sininya guys. Kita putar dulu bagian tuas sininya. Terus kita geser-geser pelan-pelan guys.
Lihat. Kalau udah diam seperti ini, langsung kita kunci. Berarti masih terlalu berat ke belakang. Kita geser lagi ke depan. Posisi atas diam, posisi ini diam, diginiin dia diam, jadi ke segala arah dia diam gitu guys. Ini sedikit lagi ke depan. Ini dia diam, ke atas dia diam, gini dia diam, gini dia diam. Nah itu berarti set pertamanya udah selesai. Nah sekarang kunci kemiringannya guys. Ini kan masih terlalu miring ke kanan dia nih. Dia harusnya lurus gini nih. Karena terlalu miring ke kanan, berarti ini kita geserin, ini kita buka. Kita geserin ke kiri dikit guys. Terlalu ke kanan. Dia memang harus benar-benar pelan-pelan banget guys. Karena nah udah, nih dia udah diam. Langsung kita kunci. Jadi kesini tuh. Posisinya udah di tengah-tengah. Selanjutnya kita buka kunci di bagian bawahnya. Nah, memposisikan ini, nah dia harus seperti ini guys. Dia harus lurus, diginiin. Dia harus lurus guys. Jadi posisi ini sama sudut-sudutnya ini harus datar guys. Nah harus datar, ini kan masih terlalu berat ke depan dianya nih. Kalau diberdiriin gini, dia jatuh sendiri. Nah berarti tinggal kita ke belakangin dikit. Posisi seperti ini. Nah ini udah nih guys. Kalau posisi seperti ini dia udah diam, posisi seperti ini dia udah datar, pojok-pojokan ini udah datar. Nah ini berarti udah stabil guys. Udah bisa kita nyalakan. Tinggal nyalakan, pencet tombol power di sebelah kanan. Tuh, dia udah di posisi ini guys. Kita nyalakan dulu kameranya. Dia udah di posisi stabilnya guys tuh. Jadi udah enak nih. Mau dipakai gimana pun juga enak nih guys posisinya. Nah, jadi kalau udah seimbang seperti ini, di sini ada menu-menunya guys. Ada menu-menunya. Ada HF, ada knopnya juga. Nah, knop pertama ini kalau kita pencet model HF, model HF tuh yang kayak gini. Kalau kita ke kiri dia ke kiri, kita ke kananin dia ke kanan. Kalau kita turunin dia stay, kita ke atasin dia juga stay. Kalau kita pencet sekali, dia menjadi model lock. Lock itu ya benar-benar kekunci guys. Kita ke kanan ke kiriin, dia kekunci, dia nggak ikut gerak tuh. Kanan ke kiriin, semuanya diam. Kita pencet sekali lagi dia balik ke HF. Kalau kita pencet 2 kali dia balik ke TF, till follow mungkin ya. Kita ke bawahin dia ke bawah, kita ke atasin dia ke atas, kita ke kiriin dia ikut ke kiri, kita ke kananin dia ikut ke kanan guys. Kita pencet sekali lagi dia balik ke mode HF. Nah di sini juga ada knob yang bisa di setel tuh, bisa untuk atas bawah. Kita pencet sekali dia menjadi kanan kiri, jadi pen kanan pen kiri. Kita pencet sekali lagi dia menjadi rollnya, roll control, roll kanan dan roll kiri guys. Kita pencet dia balik ke model tilt yang tadi. Di sini juga ada knob. Kalau kita hidupin kameranya dulu,
kalau kita pencet 3 kali dia bakal ke model selfie. Nah, jadi kita bisa bikin vlog atau vlogging kayak gini nih guys, model selfie. Kalau kita pencet sekali, kalau kita pencet 2 kali lagi, dia bakal balik ke model awal. Jadi apapun modelnya atau apapun mode kita, misalkan model kayak gini nih, kalau kita mau balikin ke mode awal, kita tinggal pencet 2 kali knopnya. Dia langsung balik ke mode awal, guys. Nah, di sini juga di sebelah kanan ini ada knop untuk mengatur inception, portrait, dan time slide, guys. Nah, jadi kalau kita pencet sekali lagi, ada knop kontrol dan knop setup dan knop kamera. Jadi kalau kita lihat pen control, roll control, adaptation. Jadi ada adaptation, guys. Jadi kalau misalkan kita setnya kurang atau belum terlalu seimbang semuanya, kita tinggal pencet model adaptation ini, dia bakal adaptasi sendiri, guys. Ini dia digetar dulu sebentar, habis getar dia adaptasi dengan berat kameranya, guys. Sukses dan udah aman gitu loh. Ada knop kontrolnya juga. Knop kontrol itu cepat, gimana pen kanan pen kirinya kita kontrol itu kecepatannya bisa diatur di sini, guys. Nah, terus ada cam setup juga, kameranya bisa di-save dari sini, guys. Ini juga ada model ini, guys, model inception. Inception tuh kan, tapi kameranya harus kayak gini. Kita pencet inception yang kayak begini nih, guys. Turn right. Nah, jadi dia muter kayak gini, guys. Tuh. Tuh. Sampai kita berhentiin baru dia berhenti, guys. Kalau yang kayak begini. Udah, dia berhenti kan. Ada mode portrait juga, mode portrait. Nah, ini. Jadi kalau buat teman-teman yang suka bikin video TikTok atau video potret di Instagram ya kayak begini, tapi posisinya emang harus kayak begini, guys. Nggak bisa berdiriin. Buat backnya kita backin. Nah, dia balik lagi, guys. Jadi ada model time lapse juga. Model time lapse itu kita tinggal ngatur awalnya di mana, set road, set start di sini. Endingnya di sini. Nah, jadi dia bakal mulai dari sini nih. Dia bakal ngerekam dari sini. Terus kita tinggal tunggu waktunya, dia bakal pindah sendiri ke arah yang kita tentuin tadi, guys. Nah, dia balik lagi, pencet aja 2 kali di sini. Dia bakal balik ke arah semula lagi, guys. Jadi ya kurang lebih kayak begitu cara ngeset ini, men-set up kamera Canon M50 dengan gimbal Vutex G6 Max. Kurang lebih caranya seperti itu. Dan biasanya gimbal-gimbal itu cara ngesetnya rata-rata sama sih, guys, kayak begitu, kayak yang kita praktekin tadi. Oke. Demikian video kali ini. Kita bakal lihat sedikit hasil dari penggunaan stabilizer Vutex G6 Max ini, guys.
Nah, itu tadi dia hasilnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ada perubahan menggunakan stabilizer dengan tidak menggunakan stabilizer. Pasti ada perubahannya guys, atau pasti ada perbedaannya. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.